Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast horor. Oke, kembali lagi bersama aku. Di sini aku akan membawakan sebuah cerita berdasarkan kisah nyata yang dialami oleh beberapa narasumber ya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, silakan tinggalkan komentar dan dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share. Dan apabila kalian punya pengalaman seputar horor, bisa juga sharing ke kita ya melalui akun Instagram kita di @dwiberry. Oke, tidak usah pakai lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sedikit pesan dari penulis. Beliau mengucapkan, "Makasih banget, dari semalam aku bacain semua replyan kalian di sini. Sedih mau nangis. Maaf lebay, banyak yang diungkapin teman-teman di sini mirip sama kejadian ibuku. Hai semuanya, panggil aja aku Maya. Aku bingung cerita dari mana. Aku tinggal di Jawa Tengah. Keluargaku Jawa Tulen. Kami tipikal keluarga Jawa yang mempraktikkan toto kromo wong Jawa dengan kental. Setidaknya sampai Yangkung atau Iyang meninggal. Sejak saat itu, keluarga besar kami seperti cerai-berai. Konfliknya klais perihal perebut warisan. Ibuku sebagai anak pertama dalam keluarga justru mengalah. Dia hanya menerusi usaha yang anak-anak lain tidak ingin lanjutkan. Sejak saat itu, ibu melanjutkan usaha Yangkung sebagai pemilik rumah makan ayam dan bebek, yang mana semenjak dipegang ibu, rumah makan itu berkembang pesat sampai punya banyak cabang di sepanjang Jawa Tengah sampai Timur. Kurasa bisnis ibu cukup ternama. Kalian generasi 2010-an pasti tahu jika aku sebutkan nama rumah makan ibu. Semua berkat ilmu yang diajarkan Yangkung. "Oh, judur hokole," ucap ibu tiap kali ditanya saat kumpul keluarga besar. Tips mengembangkan usahanya sampai sebesar itu. Tiap kali ibu menjawab, pasti suasana meja makan langsung canggung. Semua saling tatap tanpa ada yang berani mengutarakan. Kalian tahu lesung tumbuk padi? Kayu jati asli yang diukir memanjang untuk menumbuk padi. Bobotnya berat. Itu adalah benda peninggalan Yangkung pertama yang paling disayang ibu. Sampai dia awal-awal sakit pun datang beberapa orang yang sepertinya kolektor menawar lesung tumbuk padi itu dengan harga tinggi. Tapi ibu seolah tolak mentah-mentah dengan kasar. Yang paling kuingat adalah saat terakhir kali ibu sambil batuk-batuk marah ke kolektor yang menanyai harga lesung itu. "Berani bayar berapa kau harga nyawaku?" Sejak dulu saat masih sehat, ibu selalu menumbuk lesung tiap pukul 5-6 pagi. Saat transisi fajar dari gelap ke terang, ibu membunyikan lesung itu dengan irama. Dia tampak senang. Tiap kali menumbuk lesung seakan mendapat energi baru untuk mengawali harinya. Sekarang sejak ibu sakit, lesung itu dibiarkan di tempatnya, di gudang belakang dekat dengan sumur rumah kami. Tidak ada yang berani mengotak-ngatik sampai sekarang jadi penuh debu. Namun sejak ibu sakit, lesung itu jadi menyeramkan. Dia suka bunyi sendiri setiap malam hari, seperti ada yang menggunakan. Terakhir itu kejadian tadi malam, saat aku lagi cerita ini ke Kak Jero. Mulanya ibu mengeluh sering sakit punggung dan batuk-batuk. Beberapa kali muntah darah, sampai akhirnya didiagnosa TB paru. Badan ibu perlahan mulai kurus. Nah, semenjak itu ibu selalu pakai baju terusan warna hijau. Dia gak pernah mau mengganti baju selain warna hijau. Aku sempat bertanya-tanya soal ini dan mulai mencium ada yang gak beres. Tapi kenapa warna hijau? Kalian ada yang tahu gak?
Sampai saat waktu ibu jatuh di dekat sumur, kepalanya terbentur. Sejak saat itu, ibu kena stroke iskemik atau semacam akibat pembuluh darah yang menyumbat ke otak. Ibu gak sadarkan diri, dirawat di rumah sakit hampir 2 bulan. Pas motoriknya mulai menunjukkan tanda-tanda pergerakan, ibu diperbolehkan pulang. Tapi semenjak di rumah kesehatannya malah terus menurun, sampai akhirnya dinyatakan lumpuh. Dokter bilang organ-organ vital ibu sebenarnya sudah gak sanggup lagi untuk mengorganisir tugasnya. Metamorfosanya ialah ibu seperti mayat hidup. Seiring ibu sakit, bisnis rumah makan ibu jadi bangkrut. Satu persatu cabang tutup. Bapak gak peduli. Bapak malah fokus ke pengobatan ibu. Dia mendatangkan banyak dukun dan orang pintar ke rumah, walaupun hasilnya sia-sia. 1 tahun setelah ibu sakit gak berdaya, Bapak terindikasi stres berat sampai dia didiagnosa gangguan jiwa. Sudah beberapa kali keluar masuk rumah sakit jiwa. Bapak seperti ketakutan diintimidasi oleh makhluk yang hanya dia sendiri yang lihat. Tapi kepulangan terakhir dari RSC, dia sudah tampak sembuh. Bahkan aku takjub, Bapak bisa normal seperti sedia kala. Namun besok malamnya, aku dengar Bapak menembang lagu Jawa sambil mengusap kening ibu. Bapak juga menari pelan. Malam itu aku melihat Bapak berbeda. Walaupun ibu terbaring, tapi aku ngeliat semacam ada romansa pedih di antara mereka. Akhirnya aku balik ke kamar. Nah, pas menutup jendela, aku melihat Bapak berjalan keluar. Aku kaget. Tadi aku ngeliat Bapak di kamar ibu. Gak mungkin secepat itu Bapak turun. Kamar kami ada di lantai 2. Kulihat Bapak tersenyum menatapku di jendela. Namun habis itu aku menjerit sejadi-jadinya saat melihat Bapak menancapkan kepalanya ke ujung gerbang yang runcing besi. Di ujung gerbang itu menembus sampai ke kepala belakang Bapak. Sampai sekarang aku gemetar tiap ingat kejadian itu. Kematian Bapak jadi omongan orang-orang. Ada kenalan Bapak yang datang ke layatan. Dia memperkenalkan dirinya, Simbah kawan dekat Bapak. Namun jujur aja, aku gak pernah lihat sebelumnya. Simbah ini bilang, Taryadi meninggal karena keinginannya sendiri. Dia terlalu mencintai ibumu. Kalian hati-hati. Mbah belum tahu kenapa perawangan itu sekarang berbalik. Taryadi adalah nama Bapak. Perawangan. Sejak mendengar kata itu pertama kalinya, aku terus mencari tahu tentang perewangan sampai hari ini berhubungan dengan Kak Jero. Aku gak tahu kenapa Yang Kung melakukan hal yang membahayakan anak turunannya. Dan kenapa ibu mau. Rasanya aku mau marah. Tapi gak tahu marah ke siapa. Aku masih ada adik yang harus dijaga. Keluarga-keluarga lain juga tampak tidak peduli. Aku hanya berdua dengan adikku mengurus ibu di rumah yang sebesar ini. Satu-satunya harta kami yang tersisa. Sebelumnya, aku mencoba melawan ketakutan dengan logika. Mungkin kematian Bapak ialah pure karena gangguan jiwa yang belum sembuh sepenuhnya. Tapi, hari ke hari, kejadian di luar nalar yang mengerikan terus terjadi sampai logikaku udah gak bisa lagi dinilai kalau kami kenyataannya sedang berurusan dengan setan. Belum kering tanah kuburan Bapak. 2 hari setelahnya terbayang-bayang di kepalaku kejadian waktu malam. Aku mendengar suara geruduk di atap rumah. Pusatnya dari atap kamar ibu. Aku memeriksa ke kamar ibu. Dari pantulan refleksi kaca besar yang ada di kamar, ibu menghadap ke pintu luar. Aku ngeliat Bapak tubuhnya hancur dikerumunin burung gagak banyak banget. Bapak teriak-teriak minta tolong. Aku mematung gak bisa ngapa-ngapain. Sampai aku sadar, untung cuma ngimpi. Tapi rasanya nyata banget. Aku ngap sendiri. Cuma di benakku ada bercak merah. Cuma di bantalku ada bercak merah. Ternyata di balik bantalku ada 3 bangkai burung gagak yang kepalanya udah putus. Isi perutnya juga tercabik-cabik. Aku sampai mulai lari ke kamar mandi.
Kamar mandiku yang di lantai atas ada paling ujung lorong. Itu kamar mandi keluarga yang emang cukup besar. Ada bathtub yang dibatasi tirai putih antara kamar mandi basah dan kering. Aku menatap diri sendiri di cermin. Mulanya aku kaget melihat wajahku penuh bekas darah di sekitar mulut bahkan gigi. Aku panik, langsung gosok-gosok muka. Tapi pas aku ngeliat ternyata muka aku bersih-bersih aja. Kayaknya aku banyak melamun hari ini. Keran air dalam bathtub tiba-tiba menyala. Dari bayangan tirai tidak ada siapapun, hanya keran yang menggeser menyala. Tapi tiba-tiba aku mendengar suara kaki yang nyemplung ke air, seperti ada orang yang hendak berendam di sana. Tapi bayangan di tirai hanya air yang menyala. Aku buru-buru keluar. Rasa penasaranku terkalahkan sama rasa takutku. Ada lagi kejadian yang unik. Tiba-tiba aku didatangin Pak RT. Karena katanya banyak laporan warga yang katanya suka ngeliat ibu berpakaian minim kerap menggoda pria yang lewat. Aku kaget, tentu gak terima dengan ucapan Pak RT yang menurutku fitnah. Uang ibu aja bangun gak bisa, melek aja enggak, kok bisa-bisanya ada laporan begitu? Aku ajak Pak RT masuk melihat kondisi ibu. Dia tercengang bukan main, ngelihat ibu yang terbaring lemah. Lalu satu waktu, kalau aku sedang membersihkan tubuh ibu, aku melihat luka basah yang dipenuhi belatung ada di bagian perut ibu. Luka itu membentuk lubang tidak terlalu besar di perut ibu. Aku cuma bisa nangis sambil bersihin luka ibu untuk menggantikannya dengan pakaian warna hijau lagi. Itu amanat ibu saat terakhir kali bicara padaku sebelum dia koma panjang. Dari sekian banyak saudara yang kuhubungi untuk meminta pertolongannya, hanya Pak Dironi yang berkenan datang ke rumah. Dia mengaku prihatin pada aku dan adikku, terlebih pada ibu. Dari Pak Dironi aku tahu kalau selama ini ibu meneruskan keilmuan Yangkung yang turun-temurun. Yangkung bersekutu dengan setan. Ibumu lapang dada menerima warisan dari Yangkung itu, tapi Pak De nggak tahu kenapa bisa ibumu jadi begini. Orang yang mewarisi keilmuan Yangkung harusnya berumur paling panjang, awet muda dan berlimpah rezeki. Ilmu apa Pak De sampai ibu begini? Parewangan. Kamu sudah dengar kan? Parewangan adalah persekutuan manusia dengan setan. Yangkung dibantu oleh jin dalam membangun usahanya, semacam penglaris. Pertama, penglaris itu ada di lesung padi yang ibunya suka bunyikan tiap pagi. Lalu, cermin di kamar ibu itu bukan cermin biasa, Maya. Pak D seperti khawatir, dia teringat sesuatu. Tutup cermin itu pakai kain, cepat. Aku tak percaya. Cermin yang saban hari ku pandang karena mengagumi kecantikan ibu saat menyisir rambut, ternyata segitu mengerikannya. Aku gelagapan. Padi sendiri yang mencari kain seadanya, lalu menutup cermin itu. Sabar Yondo, berdoa sama Gusti Allah. Pak De pamit dan berjanji akan sering-sering menengok kami. Namun selang beberapa jam, aku mendapat kabar telepon bahwa Pak Dironi meninggal kecelakaan. Saksi TKP mengaku melihat Pak D seketika keluar dari mobil di palang kereta, kemudian berjalan pelan sampai menabrakkan dirinya sendiri ke kereta yang melaju cepat. Pak D diduga bunuh diri. Aku syok mengetahui kabar Pak D bunuh diri. Tadi aku baru bertemu dia dan tak ada lagi yang aneh dari dirinya. Keluarga besar, khususnya keluarga Pak Dironi mengucilkan kami. Kami dijauhi keluarga sendiri sebab dituding sebagai penyebab kematian Pak D. Aku gak bisa menampik. Hari-hariku penuh ketakutan sampai tak lama. Ucapan Pak D mengenai cermin besar di kamar ibu itu benar-benar meneror kami. Aku kerap melihat sosok lain serupa ibu dari dalam cermin. Jangan salahin Yangkung ya, ibumu yang serakah. Dia juga pasang susu. Pia ini malah marah-marah saat aku telepon menanyakan apa sih yang sebenarnya terjadi dan menceritakan apa yang dikatakan Pak Dironi waktu ke rumah. Teleponnya dimatikan. Aku telepon lagi gak pernah diangkat. Aku mendengar suara langkah kaki lari-lari dari atas lantai.
Adikku tertawa riang. Lagi apa dia? Akhirnya aku buru-buru naik ke atas dan aku ngeliat cermin yang udah ditutup kain sama Pak Dironi tiba-tiba dibuka. Aku kaget. Aku mencari kain itu di mana. Lalu aku menemukan kain itu ada di ujung lorong dekat kamar mandi. Tapi kain itu menutup tubuh anak kecil. Aku takut, tapi aku mengira itu adalah adikku. Jadi aku memberanikan diri untuk mendekat dan membuka kain itu. Untung aja benar, itu adikku. Dek, astagfirullah, kamu ngapain? Main, Kak. Aku terkejut. Di rumah ini tuh gak ada siapa-siapa selain kami. Main sama siapa? Sama ibu. Mendengar itu langsung kupeluk adikku. Dan anak kecil gak mungkin berbohong kan. Percuma juga aku menginterogasinya. Dia hanya akan mengatakan apa yang dirinya lihat dan lakukan. Aku mengajaknya tidur di kamarku. Aku takut terjadi apa-apa padanya. Tengah malam, pintu kamarku berdecit terbuka sendiri. Aku bangun mau menutupnya. Tapi ketika di dekat pintu, aku lihat dari cermin ada sosok laki-laki yang duduk di tepi ranjang ibu membelakangi. Aku deg-degan banget. Tiba-tiba sosok itu menoleh padaku. Dan itu adalah Pak Dironi dengan wajah yang hancur, seperti habis tersarut aspal bebatuan dan separuh kepalanya yang pecah. Aku teriak, refleks menutup mata dan adikku memanggil, "Kakak kenapa?" Pas aku buka mata, aku lihat lagi, sosok itu udah gak ada di cermin. Akhirnya aku berjalan menutup pintu kamar ibu sambil memeriksa. Habis itu balik ke kamar berusaha untuk tidur lagi. Dari cermin itu, aku beberapa kali ngeliat sosok perempuan berambut panjang yang kusut, payudaranya besar menggantung sampai ke lantai, perutnya buncit, wajah dan kulitnya hijau kehitam-hitaman, matanya merah menyala. Kalau kalian tahu buto ijo, ini kayak buto ijo versi perempuan. Aku ngeliat makhluk itu menjilati sekujur badan ibu. Ya Allah, aku takut banget. Aku pernah mimpi, aku ngeliat ibu lagi memuja sosok mirip almarhum Yangkung di gudang pekarangan. Di mimpiku ibu tuh bilang kayak gini, "Maya, salam sama Yangkung." Walaupun cuma mimpi, tapi itu kerasa nyata banget. Yangkung tampak menjijikan, kepala besar, badannya kurus, dan lari dari mulutnya menetes terus air liur. Aku terus mengalami mimpi serupa. Jadi sampai sekarang aku gak berani untuk memeriksa gudang pekarangan belakang. Aku gak siap kalau harus menemukan hal-hal yang mengerikan. Oh iya, Simba yang waktu itu bilang teman deket bapak, dia datang lagi membawakanku satu kendi air. Katanya air itu harus digunakan untuk membasuh ibu ketika memandikannya. Simba itu bilang ada susuk yang tertanam di tubuh ibu dan harus dikeluarkan, tapi resikonya jika tidak kuat, ibu akan meninggal. Simba bilang masalahnya bukan hanya susuk, tapi perewangan Yangkung yang sudah menguasai tubuh ibu. Aku sempat berpikir, mungkin makhluk ijo perempuan yang aku lihat itu adalah makhluk perewangan yang bersama ibu. Semenjak aku memandikan air dari Simba ke ibu, entah mengapa aku merasa seperti ibu marah padaku. Suara lesung itu makin sering berbunyi dan semakin nyaring. Setelah itu pasti ada sesuatu yang terjadi pada kami. Adik pernah kerasukan sampai dia menggaruk-garuk kukunya ke tembok sampai berdarah-darah. Aku ngeliat ibu dari cermin berdiri menyeringai kepadaku. Tapi ketika aku tengok, ibu masih berbaring. Dan pernah juga satu waktu, aku sedang menyiapi ibu. Dari cermin aku ngeliat makhluk perempuan ijo dengan perut melendung itu menempel di atap plafon. Dari mulutnya netes cairan hitam pekat ke wajah ibu sampai ibu-ibu gelegepan kesulitan untuk napas gitu. Aku ketakutan, butuh waktu untuk memberanikan diri menoleh. Namun ketika aku menengok dan aku melihat ibu duduk, wajahnya nyaris nempel dengan wajahku. Ibu berteriak mengerang. Aku pun ikut berteriak karena kaget. Setelah itu, ibu kejang-kejang beberapa saat, sampai akhirnya tenang sendiri. Aku cuma bisa nangis. Aku merasa bahaya yang besar akan datang pada kami.
Hanya tinggal menunggu waktu. Aku takut ya Allah, semoga aku kuat, adikku kuat. Aku cuma bisa berdoa agar lesung itu berhenti berbunyi. Cermin itu tak lagi menampak hal-hal yang mengerikan. Dan jika boleh aku meminta, aku ingin ibu sehat. Jika ada cara untuk melepaskan susuk dan memutus perewangan itu, apapun akan aku lakukan. Nah teman-teman, itu adalah kisah yang dialami oleh Maya. Kita doakan semoga masalah yang dihadapi Maya ini bisa cepat terselesaikan ya. Dan semoga Maya diberikan kekuatan. Hidup Maya ini ibarat benang kusut yang dia nggak tahu harus mulai mengurai dari mana. Semua yang terjadi padanya ini terlalu tiba-tiba tanpa sempat dia mengerti apapun. Dan di sini penulis sepakat dengan beberapa pendapat teman-teman di replay. Kasus Maya ini bukan sekedar susuk, tapi lebih kompleks dari itu. Di sini penulis membahas beberapa cerita yang sudah disampaikan oleh Mbak Maya. Bagian utasan yang semua berkat ilmu yang diajarkan Yangkung. Ojo durhaka le, ucap ibu tiap kali ditanya saat kumpul keluarga besar tips mengembangkan usahanya sampai sebesar itu. Nah, jelas ya, menyatakan bahwa asal muasal petaka ini berawal dari Yangkung atau Eyang Maya, yang mana beliau memiliki perewangan turun-temurun. Lantas apa sih itu perewangan? Perewangan serupa, namun tak sama dengan pesugihan. Sederhananya, perewangan ialah manusia yang memelihara jin atau setan untuk beberapa tujuan, tidak hanya satu. Biasanya untuk mendapatkan kejayaan, keilmuan, menarik fisik atau wibawa dan sebagainya, serta tahta. Perjanjian perewangan berlaku turun-temurun, karena jenis persekutuan ini mengikat jiwa dan darah turunan. Artinya ketika pemiliknya meninggal, perewangan itu akan pindah ke anak turunan dan anak itu harus melanjutkan hak dan kewajiban dalam perjanjian. Tapi cara kerjanya bukan berarti dengan memelihara setan atau memiliki perewangan ya. Kita bisa mendapat semua yang kita mau begitu aja. Tetap ada ritual yang harus dilakukan. Dari setiap ritual, pemilik perewangan akan mendapat pusaka, penglaris, susuk, dan sejenisnya untuk mencapai tujuannya. Tentu saja hal semacam ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Hanya dia yang kuat fisik, batin, dan mental menjadi sedikit orang yang berhasil memiliki perewangan. Karena bebannya berat. Sebut saja salah satunya, dia harus memberi makan peliharaannya. Tidak cuma makan, tapi keinginan lain seperti hasrat seksual contohnya. Tidak jarang beberapa kasus perewangan ini bersetubuh dengan tuannya sendiri. Sedikit informasi yang bisa aku bocorin di sini ialah Yangkung Maya ternyata tidak hanya memiliki satu istri. Dan sebelum menikah dengan nenek Maya, Yangkung telah menikah sebanyak 4 kali. Semua istrinya meninggal karena sakit. Salah satunya Ibu Pak Dironi. Ya, Ibu Maya dan Pak Dironi merupakan saudara tiri satu ayah, beda ibu. Dugaan aku kematian istri-istri sebelumnya yang janggal ada kaitannya dengan perjalanan perewangan Yangkung sampai akhirnya berada di titik jaya dan menikahi istri terakhirnya. Dan di sini aku berasumsi pernikahan sebelumnya tidak dilandasi cinta, tapi murni syarat untuk perewangan, atau mungkin bisa dikatakan tumbal gitulah ya. Sampai nenek Maya yang menjadi pemberhentian terakhir Yangkung lalu membesarkan keturunan untuk mewarisi garis perewangannya. Dari cara kerja dan ritual yang dilakukan, lesung padi itu salah satu pusaka inti milik Yangkung yang berfungsi sebagai penglaris. Irama dan cara mengetuknya hanya dia yang tahu, sampai akhirnya pusaka itu bekerja untuk menarik rezeki yang dia gunakan di rumah makannya. Kenapa warna hijau? Ini ada kaitannya dengan makhluk perewangan yang dipeliharanya. Ketika jin sudah menguasai tubuh manusia, maka energinya akan berlipat ganda, hingga mampu mengendalikan khususnya orang-orang yang memiliki ikatan dengan korban, dalam hal ini bapak. Rasa cintanya kepada ibu membutakan dirinya hingga mudah bagi jin memanipulatif. Maya mungkin melihat bapak melakukan hal-hal yang mengerikan, tapi bapak
Dia melihat sebaliknya. Dunianya berbeda. Dia berada di tempat di mana dia melakukan hal yang disukai dengan rasa cintanya. Singkatnya, alam sadar Bapak sudah ditarik jauh ke ruang imajinasi yang diciptakan oleh jin, seperti terhipnotis, dan dia pun gak lagi merasakan rasa sakit atas apa yang dilakukan. Dalam kasus Bapak, separuh kesadarannya juga sudah dikendalikan oleh jin. Dan di sini kematian Pak Dironi tak wajar. Ini aku menduga ini adalah konsekuensi atas upaya yang dilakukan Pak Dironi untuk menolong Maya. Dia dianggap penghalang oleh perewangan hingga akhirnya menjadi korban. Nah, ini bisa jadi alasan kenapa baju hijau. Kalau kalian tahu buto hijau, ini kayak buto hijau versi cewek perempuan ya. Aku ngelihat makhluk itu menjilati sekujur badan ibu. Dan gue justru bertanya-tanya, apakah kematian Yangkung ini meninggalkan Corin sebagai pelengkap perewangan? Jika iya, sangat bahaya. Orang-orang yang meninggal dengan ilmu hitam, Corinnya memiliki energi yang powerful, bahkan bisa lebih dari perewangannya sendiri. Lalu, apa yang dimaksud cermin? Cermin itu bukan sembarang cermin. Itu adalah pusaka tempat Yangkung berkomunikasi atau bahkan melakukan ritual dengan perewangannya. Tercipta ruang dimensi lain di dalam cermin itu. Apakah memecahkannya adalah solusi? Bisa iya, bisa tidak, karena risikonya ini besar. Susuk yang ditanam di ibu hanyalah satu dari sekian pusaka yang dimiliki atas dasar petunjuk perewangan. Jadi susuk itu menurut gue bagian yang tak terpisahkan dari ritual perewangan untuk mencapai satu tujuan ibu pada masanya. Dan pada akhirnya, cermin, lesung padi, susuk, dan pusaka-pusaka lainnya yang ada di rumah maupun di dalam tubuh akan terus menjadi media teror selagi perewangan itu belum benar-benar putus. Apakah ada harapan? Selalu ada. Meskipun berat, tapi kebanyakan kasus setelah selesai yang bersangkutan akan meninggal karena sejatinya raga sudah mati sejak lama atau sakit. Nah teman-teman, mungkin ceritanya sampai di sini dulu tentang perewangan, susuk, cermin, dan lesung padi. Mungkin akan dilanjutkan nanti setelah penulis mengupdate ceritanya ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Sampai bertemu di ceritaku selanjutnya. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini ya dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share. Oke, sampai bertemu di ceritaku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.